Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita sebuah film Cina tahun 2022 yang berjudul Lord Eagle. Cerita dimulai dengan pertarungan antara ksatria tombak bulan perak Sui Ying yang akan menangkap seorang buronan yang bernama Gebin. Setelah berhasil mengalahkan Gebin, Sui Ying lalu mendapatkan hadiah koin emas dari Gedung Longshan. Di Gedung Longshan terdapat hampir 10.000 penyihir dan kesatria. Gebin adalah perwira militer yang telah berkhianat, dan selama 3 tahun Gedung Longshan tidak bisa menangkapnya. Penasihat Longshan yang bernama Ge Luo menganggap Sui Ying terlalu sombong, tapi pemimpin Gedung Longshan yang bernama Xian berkata kalau hanya Sui Ying lah orang yang mampu menghabisi Gebin. Tidak berapa lama, Sui Ying datang dengan seorang wanita yang marah-marah karena Sui Ying menghabisi rombongan penjemputnya. Wanita itu meminta ganti rugi karena dia telah membayar rombongan yang dipimpin oleh Gebin itu. Xian menawarkan hadiah yang lebih besar jika Sui Ying mampu menangkap seseorang yang bernama Lu Huairu. Mendengar itu, Sui Ying lalu meminta 3 orang untuk bekerja dengannya. Xian membawa Sui Ying ke ruang pertukaran benda untuk menukar hadiahnya. Sui Ying memiliki keinginan menerobos Transcendent agar bisa menyelamatkan ibunya yang sedang ditahan oleh klan Moyang. Transcendent adalah suatu kemampuan yang melebihi batas manusia. Mo Yanglian adalah leluhur tua klan Moyang. Anak buahnya yang bernama Rong Yao melaporkan bahwa ibu Sui Ying baru saja dibawa kembali ke penjara. Rong Yao mengatakan Gedung Longshan mencurigai keluarga Lu telah bersekongkol dengan sekte iblis dan mereka menggunakan alasan itu untuk menyelidiki klan Moyang. Ternyata Mo Yanglian juga ingin menerobos Transcendent. Dia lalu menggunakan jiwa Rong Yao untuk meningkatkan kekuatannya. 3 orang pendekar akan menemani Sui Ying pergi ke benteng keluarga Lu. Mereka adalah Master Bulan Perak Jing Qiu, pemanah bulan perak Si Burong, dan prajurit pertahanan legenda Tang Xiong. Mereka berempat kemudian segera pergi ke benteng keluarga Lu untuk menangkap Lu Huairu. Sui Ying dan yang lain sampai di sebuah hutan yang disebut dengan Hutan Roh. Jing Qiu mengatakan bahwa Lu Huairu menyukai senjata rahasia dan dia menjadikan kotanya seperti sebuah benteng. Menurut kabar, klan Moyang telah membangun pembatas sihir tingkat tinggi untuk Lu Huairu. Mendengar itu, Sui Ying heran kenapa klan Moyang bekerja sama dengan Lu Huairu. Jing Qiu berkata kemungkinan ini ada hubungannya dengan aliran sesat. Tidak hanya klan Moyang, beberapa tahun ini banyak pendekar yang bergabung dengan Lu Huairu. Mereka berempat berhenti karena merasa ada yang sedang mengikuti mereka, dan ternyata dia adalah wanita yang meminta ganti rugi kepada Sui Ying. Dengan kekuatannya, Jing Qiu menyembuhkan kaki wanita itu. Dia bernama Kong Youyue. Sui Ying menyuruh Youyue pergi dan tidak mengikutinya, tapi si burong menahannya dan berkata kalau Youyue mungkin tersesat di hutan itu. Youyue menjelaskan bahwa dia akan pergi ke benteng keluarga Lu karena Lu Huairu mengancam keluarganya dan dia memaksa Youyue menikah dengannya. Jing Qiu berkata akan sangat berbahaya jika Youyue sendirian di hutan itu dan Sui Ying akhirnya bersedia pergi bersamanya. Sui Ying merasa dari tadi mereka hanya berputar-putar di hutan itu. Jing Qiu lalu menggunakan kekuatannya dan hutan itu ternyata penuh dengan pembatas sihir. Setelah Sui Ying dan yang lain berhasil menahan serangan, sang penjaga hutan roh kemudian muncul. Dia adalah Miao Ling Er. Jing Qiu ikut dalam misi berbahaya itu karena dia diperintahkan oleh gurunya untuk memusnahkan aliran iblis. Sementara Sui Ying bertujuan untuk mendapatkan pengampunan kekaisaran untuk ibunya. Sui Ying bercerita dia dan ibunya sudah 10 tahun tidak pernah bertemu dan dia tidak yakin apakah ibunya sekarang masih mengenalinya. Dulu guru Jing Qiu yang bernama Qiu Bai menemukan Jing Qiu yang masih bayi di depan perguruannya. Saat itu Jing Qiu hanya membawa sebuah jimat pelindung dan dia tidak pernah tahu siapa kedua orang tuanya. Mereka berlima akhirnya sampai di benteng keluarga Lu. Si Borong heran karena tempat itu sangat sepi.
Sui Ying dan yang lain tidak sadar ada sosok misterius yang muncul di belakang mereka. Jingqiu menahan Sui Ying yang akan melewati sebuah ruangan yang penuh dengan patung, tapi si burung dengan sombong terus berjalan melewati patung-patung itu. Setelah berhasil lolos dari bahaya, mereka berlima lalu masuk ke ruangan selanjutnya. Sui Ying tiba-tiba terbangun di sebuah tempat dan dia lalu bertemu dengan ayahnya, Dong Boli. Setelah memberikan tombak bulan perak kepada Sui Ying, Dong Boli kemudian pergi. Sui Ying lalu terkejut karena ibunya tiba-tiba muncul. Dia adalah Mo Yang Yu, keturunan keluarga Mo Yang dan juga saudara perempuan Mo Yang Lian. Mo Yang Yu meminta Sui Ying segera bangun karena itu semua hanyalah ilusi. Jingqiu berhasil menyadarkan Sui Ying. Dia berkata bahwa cermin-cermin di ruangan itu bisa membuat ilusi tentang apa yang mereka inginkan dan cermin itu bisa menjebak mereka selamanya. Jingqiu mengatakan ruangan itu adalah labirin ilusi. Mereka berdua lalu melihat You Yue yang sedang berbicara sendiri dan seorang pria kemudian muncul. Dia adalah penyihir api. You Yue sedang berada di alam mimpi. Mereka tidak boleh langsung membangunkannya karena itu sangat berbahaya. Satu-satunya cara untuk membangunkannya adalah memasuki kesadaran orang lain. Tapi cara itu sangat beresiko karena mereka harus percaya satu sama lain. Jingqiu kemudian memasuki kesadaran Sui Ying dan mengirimnya ke alam mimpi untuk menjemput You Yue. You Yue merasa senang karena tempat itu sesuai dengan keinginannya dan dia hanya ingin hidup bersama orang yang disukainya. Sui Ying langsung terkejut karena You Yue ternyata menyukainya. Dia lalu berusaha menyadarkan You Yue kalau itu semua hanyalah ilusi. Jingqiu dan Sui Ying akhirnya berhasil menyadarkan You Yue. Tapi Tang Xiong dan si burung ternyata juga sedang berhalusinasi. Tang Xiong membayangkan dia sedang berperang, sementara si burung berkhayal ingin menikah dengan You Yue. Setelah mereka berdua sadar, Sui Ying dan yang lain lalu bertarung melawan penyihir api. Karena masih belum bisa menemukan istana bawah tanah, Sui Ying dan yang lain memutuskan untuk beristirahat. Tapi Tang Xiong berkata bahwa dia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ternyata penyihir api dulu telah membunuh semua saudara Tang Xiong dan sekarang dia akan membalaskan dendamnya. Mereka berdua kemudian bertarung, tapi Tang Xiong kewalahan menghadapi penyihir api. Tang Xiong sedang dalam bahaya, tapi beruntung Sui Ying datang dan menolongnya. Dengan kekuatannya, Sui Ying dengan mudah bisa mengalahkan penyihir api. Tapi sayang, Tang Xiong akhirnya mati karena lukanya yang sangat parah. Sui Ying menghajar si burung hingga pingsan karena dia terlalu banyak bicara. Dengan kekuatannya, Jingqiu berhasil membuka pembatas sihir yang ada di tempat itu. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan tanpa si burung. Sui Ying, Yingqiu, dan You Yue memasuki sebuah gua dan melihat kolam yang penuh dengan darah. Yingqiu mengatakan bahwa beberapa tahun ini banyak penyihir wanita tingkat tinggi menghilang satu persatu. Ternyata Lu Huairu telah menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan untuk Raja Iblis. Sui Ying dan yang lain kemudian masuk ke dalam aula utama makam keluarga Lu dan mereka akhirnya bertemu dengan Lu Huairu. Lu Huairu mengatakan meskipun Raja Iblis telah memilihnya, tapi dia tidak melakukan apa-apa terhadap Ibu Sui Ying karena Raja Iblis membutuhkan hati murni penyihir wanita. Yingqiu tidak takut menghadapi Raja Iblis karena gurunya dulu pernah mengalahkannya dan dia sekarang masih belum pulih. Tapi Lu Huairu berencana akan mengorbankan Yingqiu untuk membangkitkan Raja Iblis. Sui Ying dan yang lain kewalahan menghadapi Lu Huairu yang berilmu tinggi. Melihat mereka bertiga sedang dalam bahaya, si burung yang datang tiba-tiba membatalkan niatnya menolong mereka. Lu Huairu berhasil melukai Sui Ying dan Yingqiu segera mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan Lu Huairu.
Melihat kedua temannya sedang dalam bahaya, Yu Yue kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi Ying Qiu dan Sui Ying. Dia mengeluarkan semua kekuatannya untuk menahan serangan Lu Huairu. Sui Ying yang belum sadar teringat saat dia kecil bersama ayahnya. Dong Buli berkata bahwa mereka adalah keturunan Dewa Gunung Naga dan dia akan datang ketika mereka membutuhkannya. Yu Yue merubah dirinya menjadi Phoenix dan dia akhirnya hancur mengorbankan dirinya. Si burung keluar dan dia ingin memanfaatkan situasi, tapi Lu Huairu ternyata masih belum mati. Si burung yang ketakutan memohon ampun dan berkata bahwa dia adalah penerus Longshan. Mendengar itu, Lu Huairu lalu memerintahkan si burung membunuh Sui Ying dan membawakan Ying Qiu untuknya. Tapi kemampuan si burung masih belum cukup untuk bisa menangkap Ying Qiu. Sui Ying tiba-tiba sadar dan dia menyalurkan kekuatannya kepada Ying Qiu. Sui Ying telah bangkit kembali dengan kekuatan barunya dan dia akhirnya mengeluarkan kekuatan naga dan berhasil melukai Lu Huairu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Lu Huairu akan menghancurkan tempat itu dan dia lalu memasukkan hawa iblis ke dalam tubuh si burung. Sementara itu, Gelua melaporkan mereka tidak menemukan bukti bahwa klan Muyang telah menyembunyikan Raja Iblis. Si An dan yang lain telah melihat Sui Ying telah mengaktifkan 2 garis keturunannya, yaitu keturunan Dewa Gunung Naga dan keluarga Muyang. Si An meminta mereka mengirim kapal untuk menjemput Sui Ying dan Ying Qiu, dan dia lalu memerintahkan seluruh prajurit Longshan untuk membantu Sui Ying menghadapi Raja Iblis. Ying Qiu meminta Sui Ying tidak gegabah dan menjadi musuh keluarga Muyang. Dia merasa ada pihak yang telah memanfaatkan Sui Ying. Karena tidak ingin terjadi bencana yang lebih besar, Sui Ying akan pergi untuk menghancurkan Raja Iblis. Si burung menemui Raja Iblis yang ternyata adalah Muyang Lian. Muyang Lian berkata bahwa Sui Ying telah mengacaukan rencananya dan dia lalu mengambil jiwa si burung untuk menambah kekuatannya. Setelah mengambil jiwa si burung, Muyang Lian kembali menjadi muda. Anak buahnya melaporkan bahwa Sui Ying telah bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Muyang Lian mengatakan bahwa kekuatannya masih belum sempurna dan dia kemudian menyihir semua pengikutnya. Tidak berapa lama, Sui Ying datang untuk mencari ibunya. Sui Ying akan menyerang Muyang Lian, tapi Muyang Yu yang sudah dikuasai kekuatan iblis tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Sui Ying sedang dalam bahaya, tapi Ying Qiu datang menyelamatkannya. Dia datang bersama armada pasukan Longshan. Ying Qiu berkata bahwa Muyang Yu dan yang lain telah dikendalikan oleh Raja Iblis. Setelah mengalahkan para pengikut Muyang, Ying Qiu meminta Sui Ying mengendalikan Muyang Yu, sementara dia akan menghisap hawa iblis yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Muyang Lian datang dan menyerang mereka. Sui Ying dan Ying Qiu menyatukan kekuatan, tapi Muyang Lian berhasil mengatasi serangan mereka. Sui Ying terbangun di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang pria tua. Pria tua itu berkata Sui Ying sedang berada di celah waktu dan satu-satunya cara agar bisa keluar dari situ adalah menjadi transenden. Untuk bisa menjadi transenden, pria tua itu berkata bahwa Sui Ying harus melepaskan ikatan duniawi termasuk Ying Qiu dan juga ibunya. Mendengar itu, Sui Ying lebih memilih untuk mati daripada harus mengorbankan mereka berdua. Setelah mendengar jawaban Sui Ying, pria tua itu kemudian berkata bahwa Sui Ying telah berhasil menjadi dewa sejati. Dengan kekuatan barunya, Sui Ying kembali dan akan bertarung melawan Muyang Lian atau Raja Iblis. Sui Ying mengambil tombaknya dan dengan dibantu oleh Ying Qiu, mereka berdua akan menghabisi Muyang Lian. Sui Ying merasa bingung karena dia harus membunuh bibinya sendiri. Tapi melihat Muyang Lian mengeluarkan kekuatan iblis, sang naga akhirnya keluar dan Sui Ying berhasil menghancurkan Muyang Lian. Sui Ying dan Ying Qiu menyatukan kekuatan mereka untuk menyadarkan para pengikut klan Muyang dan juga ibunya. Sementara itu, semua orang di gedung Longshan bergembira karena Raja Iblis telah berhasil dikalahkan. Di akhir film diperlihatkan Yu Yue hidup kembali sebagai penyihir legendaris. Dia mengumumkan ada penjahat yang harus ditangkap dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel kita film untuk alur cerita film berikutnya.